Halo semua, balik lagi di channel Clip Anime. Lanjut ke episode 3 nih. Eren, Armin, dan Mikasa beserta semua calon prajurit baru melakukan upacara penyambutan yang disambut oleh instruktur yang serem. Kepalanya botak, matanya tajam, teriak-teriak membuat takut para prajurit baru. Instruktur mulai menanyakan nama dari tiap prajurit yang terlihat lemah. Dia juga menanyakan alasan kenapa bergabung dengan militer, tetapi jawaban dari para prajurit baru itu tidak ada yang dianggap. Instruktur yang seram tadi mencoba untuk menghilangkan masa lalu mereka yang hidup enak sebagai rakyat biasa dan membuat mereka menjadi prajurit yang memiliki mental dan tekad yang kuat. Alert, untuk apa kau datang sini? Untuk membantu kemenangan umat manusia. Satu persatu para prajurit baru ditanya, tetapi ada juga yang dilewati karena memang sudah terlihat dari wajah mereka yang sudah bermental kuat karena mungkin memiliki masa lalu yang pahit. Lalu ada juga yang berniat jadi prajurit agar bisa hidup di tembok bagian dalam. Namanya itu Jin, yaitu dia ingin menjadi polisi militer melindungi raja. Meskipun bilang melindungi raja, tetapi itu hanya alasan supaya dia itu hidupnya lebih aman. Dia pun disundul oleh instruktur dan dimarahin abis-abisan. Ternyata cukup banyak dari mereka yang jadi prajurit supaya bisa hidup lebih aman di tembok bagian dalam. Lanjut lagi ke seorang prajurit bernama Konni. Dia mungkin gugup ya sehingga salah tangan dan malah memegang dada sebelah kanan. Padahal kan jantungnya itu di sebelah kiri. Benar-benar koplak. Tapi ternyata masih ada yang lebih koplak dan mungkin hanya ada satu orang di dunia ya. Baik di dunia anime, bahkan di dunia manusia pun gak ada orang yang sekoplak dia. Lagi upacara dia malah makan kentang dengan santuйnya, membuat semua yang ada di situ jadi bengong. Sudah bukan koplak lagi tapi udah gila kali ya ini orang. Instrukturnya bertanya, siapa kau? Dia belum juga sadar dan malah makan lagi. Dibentak lah, woi aku lagi bicara sama lu. Dia menjawab kalau dia adalah Sasha. Instruktur sudah emosi nih tingkat dewa mungkin ya, tapi masih bisa ditahan dan ditanya lagi, kamu pegang apa? Sasha entah karena dia itu polos atau dia itu oneng ya, dijawab aja, ini kentang rebus pak. Tergeletak di dapur katanya. Apa kamu mencurinya? Kenapa sekarang kamu malah makan kentang? Sasha malah jawab lagi, ya paling enak kalau dimakan pas masih hangat pak. Waduh. Instruktur masih belum mengerti kenapa dia makan kentang dan Sasha masih belum nyampe juga otaknya. Dia malah balik nanya lagi, apakah anda tanya kenapa orang makan kentang? Asli lah, bener-bener oneng nih orang nih, mau cari mati kayaknya. Instruktur diam beberapa saat, terus Sasha masih punya kejutan nih. Dia punya ide, mungkin pak instruktur itu mau kentangnya juga lah. Akhirnya dibagilah itu kentang dan dikasih ke instruktur. Meskipun gak ikhlas banget, kelihatan yang dibagi itu lebih kecil. Dan begitulah kejadian koplak di upacara penyambutan prajurit baru. Akhirnya Sasha dihukum lari hingga nggak kuat lagi dan dilihat oleh prajurit yang lain hingga sore. Sasha memang sangat suka makan melebihi apapun. Waktu berlanjut ke malam hari, yaitu waktu makan malam. Eren ditanya tentang Titan yang menyerang desanya. Mereka yang berada di desa lain hanya bisa mendengar tentang tragedi penyerangan tersebut. Mereka menanyakan tentang Titan kolosal dan Titan armor. Eren yang mengingat kejadian tentang ibunya dimakan sempat diam sebentar. Teman-temannya mengira dia itu trauma dan supaya cukup bertanya, udah cukup aja. Tapi ternyata Eren udah move on ya, mentalnya udah kuat dan bilang kalau Titan itu lemah, tidak ada apa-apanya. Agak sombong juga sih. Asalkan sudah mampu memakai peralatan manuver 3D, pasti sudah bisa membunuh Titan. Eren ingin sekali bergabung dengan pasukan pengintai, yaitu pasukan yang melakukan ekspedisi ke luar tembok. Mendengar hal itu, Jin memotong omongan Eren dan bilang, apa kamu gila? Tadi kamu bilang mau gabung sama pasukan pengintai. Eren balas menjawab kalau kamu itu yang mau jadi polisi militer ya supaya bisa hidup lebih santai. Akhirnya muncul sedikit perselisihan nanti antara Eren dan Jin, tetapi tidak sampai berujung perkelahian. Eren pun pergi dan diikuti Mikasa. Lalu Jin melihat Mikasa lewat di depannya, langsung terpana.
cinta pandangan pertama nih ya. Jin mencoba memuji rambut Mikasa, tetapi Mikasa cuma jawab makasih dengan dingin. Jin belum tahu hubungan antara Mikasa dan Eren. Nah, lalu pas jalan keluar, Eren bilang ke Mikasa kalau rambut panjangnya itu dipotong saja karena mungkin bisa mengganggu. Mikasa pun menjawab, ya sudah, nanti akan saya potong. Jin yang melihat itu makin sakit. Balik lagi ke Sasha yang kecapean. Wah, gila ya, lari dari siang sampai malam. Nah, terus dia diberi makan oleh seorang gadis yang cantik, dan Sasha pun langsung tertidur setelah makanannya habis. Keesokan harinya, prajurit baru mulai latihan ketangkasan, yaitu memakai alat manuver 3D. Bagi yang tidak bisa akan dipindah ke bagian pengembangan, artinya tidak bisa lanjut sebagai prajurit. Mikasa melakukannya dengan baik, Sasha, Jin, Connie dan yang lainnya juga lancar jaya. Tetapi ternyata tidak dengan Eren. Loh kok dia malah terbalik, kepalanya di bawah. Eren terus latihan sampai sore dibantu Armin dan Mikasa, tetapi hasilnya masih belum bisa. Kepalanya terbentur cukup keras, prak, sampai luka ya. Tibalah waktu makan malam, dan tentu yang terjadi adalah para prajurit lain mulai nyinyir ya, jelas lah ya. Eren yang paling semangat ngomong kemarin mau basmi Titan, tapi ternyata pakai alat yang paling basic aja nggak bisa. Saat mau tidur, Eren dan Armin ngobrol lagi dengan Reiner dan Bertolt, dan mereka pun saling curhat. Intinya sih Eren berniat minta bantuan supaya bisa memakai manuver 3D ke mereka. Hari esok pun datang, yaitu hari ujian. Nah, siapa yang gagal akan di stop jadi prajurit. Eren berusaha mati-matian sestabil mungkin agar tetap berdiri, nggak kebalik. Dan tali pun ditarik, Eren mulai terangkat dan ya, dia bisa. Hore. Tapi cuma sebentar dan jatuh. Eren pun menangis, dia diturunkan. Nah, tapi instrukturnya meminta prajurit senior untuk meminjamkan sabuknya ke Eren. Dan akhirnya Eren bisa santai di atas tali. Wow, ternyata hal itu karena peralatan yang dipakai Eren memang sudah rusak. Untung aja si instrukturnya tuh masih sabaran ya. Prajurit lain yang tadinya nyinyir sekarang malah mulai memuji Eren, karena yang terjadi adalah si Eren latihan dengan alat yang rusak. Duh, pantas aja ya. Dan bersambung.